sebelumnya juga sebagai asisten staf ahli di Kepresidenan, kemudian juga iya. Spesialis asisten, tapi juga pernah menjadi duta perdamaian ya Pak ya. Luar biasa sekali. Boleh? Tinggal menunggu waktu. Oke. Monggo Bapak, mungkin pengalamannya sangat luar biasa ya, sangat menguasai ya kalau kita ngomongin tentang hasrat kuasa Muslim Kagetan ini. Kami persilahkan kepada Bapak Pradana Boy untuk bisa memberikan pemaparannya. Oke. Oh, bisa ya. Ini apa? Yang ada, biar di live streamingnya kelihatan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, Pak Nurbani, Pak Yai, jadi kita nubatkan sudah jadi Kiai. Dan seragamnya nggak pernah berubah. Kupluknya itu harus ada di mana-mana. Ini penting ya. Saya memang sengaja nggak pakai kupluk. Bahkan yang program Islam Aktual itu saya selalu nggak pakai kupluk. Untuk menghindari disebut Ustadz. Dan saya bersyukur ternyata teman-teman tidak menyebut Pak Nurbani Ustadz. Karena kalau Ustadz itu levelnya sama dengan Islam Kagetan. Jadi Kiai ini udah oke lah secara sebutan. Karena saya sendiri sering berefleksi lah. Ini Ustadz ini sekarang menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi gitu. Pokoknya bisa ngimami sholat dengan seadanya, bisa ngutip beberapa ayat, bahkan habis main film yang berperan sebagai ustadzah, keluar dari film jadi ustadzah beneran. Setidaknya disebut ustadzah itu. Jadi saya bersyukur kita semuanya memanggil Pak Yai, sekaligus memerangi stigma bahwa Muhammadiyah tidak ada kiai. Nah teman-teman sekalian, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya pada sore hari ini untuk bergabung dalam komunitas yang luar biasa ini. Ini juga tradisi yang kurang berkembang dalam Muhammadiyah, yaitu munculnya kelompok-kelompok kultural. Nah, kita ini terbiasa hidup dalam bingkai struktur dan formalitas. Sehingga kalau misalnya para pengamat itu sering menyebut kenapa Muhammadiyah ini tidak terlalu muncul kepedulian dengan sesama, dengan orang lain peduli, itu MDMC misalnya. Tapi ikatan non-struktur di antara sesama warga Muhammadiyah itu kurang. Saya menyebutnya memang ada saya dulu menyebut dengan yang penting dilakukan di Muhammadiyah itu adalah merawat kemanusiaan. Nah, ini yang agak kurang. Struktur ini membentuk cara kita berperilaku gitu ya, berperilaku. Nah, ini mulai ramai di sini. Di Batu juga ada Pak Yai Nurbani dengan Padang Maksarnya. Mudah-mudahan ini memberi kita semangat untuk berdiaspora secara luas gitu ya, bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan di luar struktur, meskipun kita tidak akan pernah melupakan akar kultural kita gitu ya, subkultur kita ya Muhammadiyah. Nah teman-teman sekalian, berkaitan dengan tema ini, saya sebenarnya berniat untuk menyiapkan slide begitu supaya agak serius itulah. Tapi 2 hari ini tiap habis menghadap laptop baca buku gitu ternyata ada saja yang mengganggu dalam tanda petik, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan publik ya. Ini tadi saya sebenarnya sudah niat untuk nulis slide itu dari pagi, tapi jam berapa tadi? Sekitar jam 10:30 ada koran baru itu loh, DISW itu. DISW ini langganan betul dengan saya. Setiap ada masalah saya diminta ngomong. Saya pernah nolak karena diminta untuk ngomong pendidikan jarak jauh. Saya bilang saya nggak menguasai isu itu, saya berikan kepada yang baik.
Nah tadi minta karena isunya juga persis dengan yang kita bicarakan sore hari ini sehingga saya menerima. Tapi saya biasanya tidak mau menerima wawancara itu secara langsung dalam arti ngomong ya, karena itu rawan diselewengkan atau disalahpahami paling tidak secara struktur. Sehingga saya memilih, saya tulis saja gitu. Jadi saya tulis dan saya menulis kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah itu ada lagi yang lain-lain, ada satu penulis dari Jakarta menulis buku cukup baik menurut saya, judulnya Wajah Islam Kita. Nah, itu jadi mirip lah. Minta saya untuk memberikan semacam endorsement dan hari ini harus diselesaikan sehingga terpaksa yang itu saya tinggalkan. Nah, saya tidak tahu persis siapa yang melontarkan istilah ini, Muslim kagetan dari sini ya, tapi siapanya itu, makanya saya tanya Subhan, siapa yang menciptakan ini gitu ya. Kan kalau mau ngutip itu perlu kredit pada yang menciptakan istilah. Tapi saya kira ini menggambarkan satu situasi bahwa memang dalam dunia kita hari ini ada orang yang bukan tiba-tiba menjadi Muslim, tapi tiba-tiba memiliki semangat keislaman yang tinggi. Itu baik, tapi tiba-tiba lalu semangat keislaman yang tinggi itu diwujudkan dalam bentuk menganggap lian itu sebagai stranger. Nah itu, lian itu sebagai sesuatu yang asing gitu ya. Sehingga kalau di luar yang difahami ya salah. Makanya jadi kaget gitu. Kaget melihat bahwa orang lain berbeda, kaget melihat bahwa ada yang berislam tapi tidak pakai jenggot gitu. Ada kaget melihat bahwa ada orang memahami Quran dengan berbagai macam teori dan dia tidak perlu memahami Quran, tidak perlu memahami hadis, ikut imamnya saja. Nah, jadi istilah ini sebenarnya mengandung makna semantik yang menurut saya sangat baik, dan itu mirip dengan buku yang tadi saya beri endorsement itu, Wajah Islam Kita, itu ditulis oleh penulis yang sangat muda, dan saya senang dengan buku itu karena di tengah gegap gempita anak muda yang katakanlah belajar Islam secara instan lewat berlimpahnya informasi di media sosial, ada anak muda yang kritis menimbang fakta, gitu ya. Nah ini kan jarang kita temukan, sehingga menurut saya istilah ini sekali lagi memang menggambarkan situasi, menggambarkan dalam tanda petik juga pemihakan. Pemihakan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini. Nah pemihakan kita itu adalah sesungguhnya tidak jauh-jauh dari kewarasan nalar. Orang gampang kaget itu menurut saya ya karena nalarnya kurang baik gitu. Karena kaget. Ditambah juga mungkin juga tentu saja kurang pergaulan. Maka saya sering menggambarkan tentang transformasi yang terjadi dalam diri saya sendiri, misalnya sebagai contoh dalam buku Becoming Muhammadiyah yang disunting oleh Pak Hajrianto menjelang Muktamar Muhammadiyah 2015 di Makassar, ada banyak penulis yang diundang. Nah, saya menyumbang satu tulisan, saya beri judul Dari Pesisir ke Pusaran. Nah, itu karena memang saya secara faktual geografis berasal dari pesisir, tapi pesisir itu juga punya makna kiasan pinggiran itu. Jadi intinya dari pinggiran ke pusaran. Bahwa saya mengalami transformasi dalam pusaran, artinya bisa mewarnai secara katakanlah pemikiran dan seterusnya. Tapi menuju ke arah itu kan diperlukan satu proses. Misalnya pada saat SMA saya sering membaca buku-buku yang memang sangat keras. Majalah yang disuplai oleh seorang alumni IPM di tempat saya itu dari Jakarta adalah majalah Sabili. Sehingga sejak kecil, remaja lah ya, kecil belum bisa baca. Sejak remaja saya mengkonsumsi Sabili.
Kemudian buku-buku yang disuplai juga buku-buku yang ya versi Islam kagetan tadi itu. Dan yang saya ingat adalah buku yang ditulis oleh Daud Rashid yang mengkritisi pikiran-pikiran Cak Nur demikian luar biasa kritisnya. Dan sebagai remaja saya terpengaruh. Sehingga pada ya kira-kira kelas 2 SMA itu saya mendengar nama Nurholis Majid itu sangat anti. Itu sangat anti. Tapi di kampus mengalami transformasi. Saya ingat transformasi itu terjadi ketika mulai membaca buku. Baca buku yang saya tidak paham sama sekali. Saya ingat ada buku di perpustakaan kita di kampus 3 di UMM. Dan sampai sekarang itu posisinya tetap sama. Saya kuliah 95 sampai sekarang 2000 itu, 2020. Posisi bukunya itu tetap sama. Koleksinya nggak banyak berubah itu. Jadi terus terang saya jarang pinjam buku ke kampus karena koleksi saya lebih baru daripada yang di kampus. Bahkan saya agak shock itu dulu ketika buku Pak Muhajir yang berjudul Pedagogi Kemanusiaan, saya sunting tahun 2004 dan diberi pengantar oleh almarhum Kang Muslim Abdurrahman. Lah kok muncul di masjid, perpus masjid itu tahun 2017 dan didaftar sebagai buku baru. Buku baru datang maksudnya. Padahal buku itu terbitan UMM Press, karya rektor UMM, baru masuk perpustakaan kita 2017. Luar biasa itu. Nah, saya membaca buku yang bahkan saya tidak mengerti, tapi dari situlah lalu saya mengalami transformasi. Gitu. Oh, lalu menjadi seperti yang sekarang, sehingga dalam sebuah pengajian di, kalau tidak salah di Singosari, PCM itu, saya melihat wajah-wajah yang ketika melihat saya hadir itu udah mulai agak resah gitu wajahnya. Lalu saya bilang, saya buka pengajian itu dengan sebuah pertanyaan, apakah Bapak Ibu yakin dengan pendidikan Muhammadiyah? Ternyata pertanyaan heroik seperti ini juga tidak langsung dijawab dengan ya. Saya mikir-mikir. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu percaya dengan pendidikan Muhammadiyah? Baru pada pertanyaan kedua kemudian iya. Gitu. Meskipun ada 1-2 yang tidak bunyi karena anaknya tidak disekolahkan di sekolah Muhammadiyah. Lalu saya katakan, kalau Bapak Ibu percaya dengan pendidikan Muhammadiyah, maka harus percaya dengan saya. Karena saya ini produk pendidikan Muhammadiyah. Saya bilang begitu, karena MI, MTS, SMA, S1, semuanya saya selesaikan di luar negeri. Luar negeri itu swasta dan swasta itu Muhammadiyah. Baru mereka berpikir itu. Saya ingin mengatakan bahwa saya mengalami transformasi, formasi pemikiran intelektual itu ya di UMM. S2 di Australia, S3 di Singapura, pergi kemana-mana dalam berbagai macam kursus dan keterlibatan intelektual pada level internasional, itu sudah tidak merubah formasi dasar intelektualisme saya. Itu hanya pengayaan, pengembangan, dan ditambah juga mungkin legitimasi, kira-kira begitu. Nah, artinya begini, dengan menceritakan itu lalu saya ingin menyatakan bahwa memang proses memahami Islam itu tidak tiba-tiba. Gitu. Nah, maka kalau ada kelompok yang tiba-tiba gitu, kemudian menganggap semua yang di luar dirinya sebagai salah, yaitu memang prosesnya kurang baik. Menurut saya begitu. Nah, kita beruntung karena hidup dalam sebuah tradisi keterbukaan, sehingga perbedaan itu menjadi hal yang biasa. Sementara bagi orang di luar sana, perbedaan itu adalah sesuatu yang katakanlah terlarang. Nah, bagaimana kalau kita hubungkan ini dengan politik? Kebetulan tadi wawancara yang saya sebut, lalu saya mengatakan begini, ini tiba-tiba ada reshuffle, nah gitu. Ada kawan saya di Lamongan, namanya Muhammad Lutfi. Di grup itu dia bilang semua orang memberi ucapan selamat kepada saya, padahal menteri yang diangkat bukan saya. Dan dia itu gitu itu gak guyon itu loh, serius itu loh. Kok serius men itu? Ya, yang film itu ya. Nah, lalu pertanyaannya ini maknanya apa dan bagaimana hubungannya dengan kita dalam arti tentang hasrat kuasa ini? Poin yang ingin saya sampaikan adalah ini tentu mengejutkan.
kocok ulang kabinet itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Perang kepentingan itu biasa dan saling mencari peluang, saling mencari kesempatan untuk saling menjatuhkan itu juga biasa. Tapi yang menjadi penting adalah ketika kedua pasangan yang menjadi rival dalam pemilihan umum ternyata sudah sama-sama menjadi bagian dari pemerintahan. Ini kalau diteorikan demokrasi apa? Mungkin sulit mencari teorinya, tapi saya akan mengajukan teori demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong. Lalu di beberapa grup itu berkembang. Nah itu di Amerika juga ada itu. Jadi rival dari kelompok rival itu lalu menjadi menteri pertahanan. Sama juga itu. Sehingga ada yang komentar, nah, kalau begitu Amerika belajar demokrasi kepada Indonesia. Jadi Indonesia lebih dulu memulai. Nah, ini memang sulit dicarikan teorinya ya. Misalnya kita memahami politik Indonesia yang multi partai saja itu ketika kita hubungkan dengan katakanlah yang saya tahu di Australia dan di Amerika, itu juga sulit ya. Misalnya di Australia itu sering dijadikan contoh, misalnya anak-anak SMA itu saya pernah mendengar ada guru bercerita bahwa kami mempraktekkan debat parlemen Australia di kelas, nah gitu. Saya paham. Jadi maksudnya apa? Tapi yang pasti adalah karena di Australia hanya ada 2 partai, maka urusannya selalu berusaha untuk mencari simpati rakyat dan betul-betul itu diwujudkan. Mereka saling perang, tidak hanya konsep tapi saling perang dalam hal mewujudkan kenyataan. Tentang pajak, tentang tarif listrik, tentang apa semua gitu-gitu. Sehingga pada satu poin ketika kuliah dulu itu saya mengamati, oh jadi salah satu keuntungan sistem bipartit sistem 2 partai itu ya lalu memang semuanya fokus kepada meraih simpati rakyat. Karena kalau tidak ya sudah habis kan gitu. Di Amerika agak lain karena peran agama dalam kehidupan politik Amerika ternyata juga luar biasa. Kebetulan saya belajar sedikit tentang politik Amerika pada tahun 2017 itu. Yang menarik adalah 25 profesor yang mengajar kami di University of Massachusetts itu, semua tidak ada yang senang dengan Donald Trump. 25 profesor itu semuanya mengkritik Donald Trump. Tapi poin yang ingin mereka sampaikan adalah, inilah contoh ketika konservatisme, bahkan ultra konservatisme agama itu masuk ke dunia politik. Sehingga Amerika dilihat dari jauh dengan Amerika didekati itu ternyata sangat berbeda. Sangat konservatif dan Trump betul-betul memainkan sentimen agama untuk meraih kemenangan. Nah, di Indonesia sangat berbeda, multi party system, tapi mekanisme multi party system itu bagaimana juga dengan mudah bisa berubah. Sehingga komentar yang saya sampaikan di koran tadi itu saya memberi judul begini, politik yang cair dan sikap masyarakat yang beku. Politiknya cair sekali, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba sudah tidak ada 01, 02. Di Muhammadiyah masih ada. Meskipun pelakunya itu sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada 01, 02. Tapi saya ikuti komentar-komentar di grup WhatsApp Muhammadiyah itu masih 01, 02. Berarti ini gejala apa? Ya berarti kan gejala beku tadi itu. Jadi politiknya cair, tapi masyarakat memiliki sikap yang beku. Maka saya melihat setidaknya ada beberapa orientasi. Pertama adalah ada yang lalu sadar gitu ya. Misalnya pernyataan tiwas direwangi kere-keran yang ngisor ternyata ngeletek. Nah, dua-duanya masuk istana. Lalu pernyataan kesadaran seperti itu juga diikuti dengan sikap bahwa kalau begitu ya nggak usah terlalu serius dalam politik. Ya memang ya. Maka saya dulu termasuk ke Pak Nurbani, saya sering bercerita waktu mengalami secara langsung persentuhan kekuasaan di ring 1 itu, lalu saya punya satu formula, berpolitik itu seperti main sepak bola. Kalau main serius lah, tapi jangan pernah menganggap permainan itu serius. Ya, jadi formulanya begitu. Kalau bermain serius lah, tapi jangan sekali-kali menganggap permainan ini serius.
Ya namanya permainan gitu loh. Aturannya ada, tapi sekali-kali dilanggar boleh gitu. Misalnya siapa? Sepak bola ini. Ronaldo main di mana sekarang? Di Juventus. Dia serius main di situ gitu loh. Ketika dia dulu disewa Real Madrid, kalau Pak Yana di Real University. Sepak bolanya nama timnya Real University. Kalau dia main serius di situ gitu. Tapi Ronaldo pasti sadar sepak bola ini main-main gitu. Main-main tapi dalam kerangka main-main itu dia serius membela tim yang nyewa dia. Politik itu persis seperti itu. Maka ketika seseorang menjadi bagian dari partai A, serius di situ, tapi dia juga sadar bahwa seriusnya ya hanya di situ. Gitu loh. Politik secara keseluruhan adalah permainan. Nah, rupanya sebagian besar di Muhammadiyah dan termasuk kelompok-kelompok Islam Kagetan itu menganggap politik terlalu serius urusan hidup mati. Sehingga kalau sudah beda pilihan itu berarti beda akidah. Jauh sekali implikasinya. Jauh sekali. Sehingga kalau ya maka ada tokoh Muhammadiyah Jawa Timur yang mengatakan kayak Mas Boy itu mencemplungkan diri dalam resiko yang berlipat-lipat. Satu, karena masyarakat Lamongan itu puritan sekali. Dan Muhammadiyah Lamongan itu beda dengan Muhammadiyah di mana-mana. Lalu sangat anti Jokowi. Dan tiba-tiba ada anak dari Pantura, Muhammadiyah lagi, jadi stafnya Jokowi. Itu sudah nyemplungkan diri dalam resiko gitu. Sehingga selama itu ya meskipun diam-diam ada yang bisik-bisik, tolong dibantu pengeluaran SK universitas. Gitu. Tapi yang gitu-gitu nggak dilihat gitu loh. Tapi saya ingat persis, seminggu setelah di Jakarta lalu ada satu tokoh yang lain, tolong dibantu dong nyogrok-nyogrok SK itu biar cepat turun gitu loh. Ceritanya panjang. Nah, jadi politik, cara pandang politik ini sudah menentukan. Yang satu melihat politik ini sebagai alat, sebagai strategi, tapi yang lain Muslim Kagetan itu melihat politik sebagai apa ya? Ya, bagian dari keyakinan gitulah. Dan Pak Haidar sendiri saya baca beberapa komentar beliau dalam kerangka Muhammadiyah itu menganggap politik sebagai bagian dari muamalah duniawiyah. Sehingga ya namanya muamalah duniawiyah ya sangat fleksibel. Tapi itu tadi pilihan-pilihannya sangat terbatas sehingga beda pilihan dianggap beda akidah dan bahkan tidak memperjuangkan Islam. Nah, itu kelompok pertama sadar gitu lah ya. Menurut saya respon pertama. Sekarang ketika masih Prabowo sendirian masih ada peluang. Itu berarti pribadinya Prabowo yang memang pengen kuasa kan gitu. Tapi ketika sekarang sudah dua-duanya masuk, apa yang bisa kita katakan? Ya, tapi ada kesadaran. Yang kedua, ada yang tetap menyatakan, saya menyebutnya kelompok ideal utopis. Idealis itu bahwa, tapi utopis. Utopis itu maksud saya ya, real politik itu kan berbeda dengan politik yang dibayangkan. Gitu. Maka ketika dulu ada yang sering saya ceritakan, ada kawan bercerita bahwa dia ikut ke 212, tapi dalam perjalanan dari menuju Jakarta di kereta api dia ketemu banyak orang-orang tua yang mungkin sudah waktunya istirahat, tapi ikut ke Jakarta. Ketika ditanya, Pak, begini-begini siapa yang bayari? Dan dia bilang, kami bayar sendiri, jual kambing, jual pisang, jual kacang, jual singkong. Gitu. Sehingga muncul dari cerita itu saya menyimpulkan, jadi pada level itu sebenarnya mereka serius betul-betul bela Quran. Begitu sampai Jakarta, mereka lupa orang Jakarta itu main-main semua. Dan ini jelas buktinya. Bela 02 nggak karu-karuan sampai diriwangi tidak sapa-sapaan. Tapi begitu sekarang kita lihat, betul-betul orang Jakarta itu main-main. Maka yang punya kesadaran akan segera tahu memang betul permainan kan gitu. Tapi kelompok idealis utopis ini lalu menyalahkan yang itu. Bahwa oke, berarti kamu tidak perlu didukung lagi. Kenapa demikian? Yaitu tadi, sebenarnya ketika, gampangannya saja. Ketika mendukung Prabowo dan Sandi, saya juga tidak yakin bahwa kelompok-kelompok pendukung Sandi, Prabowo Sandi ini betul-betul karena sejalan dengan pikiran kedua orang itu. Saya tidak yakin. Pak Muhadjir juga sering ngomong, itu ikhwalnya dari mana? Kok tiba-tiba Prabowo
anggap sebagai representasi umat Islam. Karena kalau kita carikan jalurnya, baik Prabowo maupun Sandi, nggak ketemu. Ya lebih jelas Ma'ruf Amin kan gitu. Tapi Ma'ruf Amin yang Ketua Umum MUI waktu itu, Ketua Dewan Syariah berbagai bank, itu berbagai bank syariah, jelas ulama, lalu tidak dianggap representasi Islam. Maka saya menyimpulkan sesungguhnya bukan karena mereka cocok dengan dua orang itu, tapi dianggap bisa menjadi kendaraan bagi perwujudan hasrat kuasa kelompok ini tadi. Gitu. Saya kok melihatnya begitu. Maka ketika ternyata sekarang mereka kecelek, mereka akan pisah dari itu dan akan mencari tokoh lain. Dan dilalah tokoh lain itu sudah ada. Itu yang disebut imam. Itu. Menjelang pengajian kemarin di UMM, pengajian rutin Muhammadiyah, teman-teman teknis yang sedang membuat video konsultasi dengan saya tentang materinya, tapi meskipun saya kurang pas, tapi akhirnya tetap tayang. Tapi saya mengatakan, Bu, jangan nyebut HRS, karena itu sudah konstruksi, itu sudah tidak objektif lagi. Ya MRS saja gitu, karena dengan menyebut H itu kan berarti kita sudah mengikuti satu konstruksi pikiran tertentu. Nah, akhirnya disebut MRS. Nah itu lalu maka saya meyakini ini akan agak lama itu karena Prabowo Sandi sudah kecelik lah istilahnya, kelompok ini kecelik, sudah dibelani kayak gitu-gitu, ternyata ya tetap ikut, sehingga kita tidak tahu persis tujuannya, motifnya apa. Tentu masing-masing orang punya pertimbangan, seperti halnya Mas Muti yang menolak, memilih untuk tidak mau dilantik sebagai wakil menteri. Tentu menteri-menteri termasuk khususnya Sandiaga Uno punya pertimbangan kenapa dia harus menerima itu. Tapi sulit untuk tidak menyatakan bahwa di luar orang akan menyatakan dia gila kuasa seperti halnya Prabowo. Maksudnya begitu. Kenapa? Ya itu tadi, sudah berbeda, bermusuhan kok. Bukan soal persaudaraan, tapi mungkin orang bicara dalam konteks mungkin demokrasi dan lain-lain. Maka teman-teman relawan yang dari Muhammadiyah misalnya, itu wah luar biasa mengalami intimidasi tidak, tapi intimidasi mental itu iya, karena tidak diterima di mana-mana. Tapi begitu Prabowo jadi menteri, kemudian Daniel menjadi staf ahli, staf khusus Menteri Pertahanan, lalu saya ngobrol dengan beberapa teman pemuda Muhammadiyah yang dulu sangat tidak hanya fanatik dengan Daniel sebagai ketua pemuda Muhammadiyah, apapun yang dilakukan Daniel itu benar. Nah, kira-kira begitu. Lalu saya tanya, terus begini ini gimana kamu menilainya? Dia nggak bisa jawab. Gitu loh. Kalau mau jujur itu ya nggak bisa jawab. Yang kampanye 01 kemana-mana ya termasuk saya. Namanya di dalam kepresidenan. Maka saya, meskipun saya juga bingung, saya ini staf presiden atau staf calon presiden. Sebenarnya staf presiden, tapi karena yang presiden juga nyalon presiden, ya mau nggak mau. Ya termasuk Pak Muhadjir lah sebagai menteri juga dengan kami semuanya. Mas Yana juga ikut di sini ya. Tapi ternyata yang anti Jokowi malah dapat kursi dan kami yang berjuang tidak dapat apa-apa. Mau jadi staf khusus lagi aja nggak karu-karuan perdebatannya, ya lebih baik pulang ke UMM lah. Jadi asisten yang lain. Nah, jadi saya tidak terlalu percaya bahwa mereka menggunakan dalih agama itu betul-betul untuk agama. Menurut saya agama ya sebagai topeng untuk kepentingan, dan itu dengan sangat jelas terjadi ketika balik ke soal tadi bela Quran. Kalau memang motifnya, tujuan utamanya itu adalah membela Quran atas pencemaran atau penghinaan atau apalah namanya, blasfemi, Quran yang dilakukan oleh Ahok, harusnya berhenti dengan Ahok di penjara. Kalau memang tujuannya itu adalah bela Quran. Kalau tujuannya adalah bela Quran, maka yang menghina Quran, meskipun juga itu sangat debatable, karena banyak juga yang berpandangan sebaliknya, ya mestinya ketika yang menghina Quran itu di penjara ya sudah selesai gerakannya. Tapi kan tidak berhenti. Dan semakin jelas ketika saya membaca pernyataan, melihat pernyataan di televisi, di media massa bahwa begitu Anies Baswedan menang, lalu mereka menyatakan mari kita bawa kemenangan Anies di semua daerah di Indonesia.
Jadi itu hasrat kuasa yang berbungkus agama. Nah kayaknya masih akan sangat lama. Sehingga energi kita harus kuat dan begini-begini harus tetap kita banyak lakukan. Bukan apa-apa tapi membiasakan masyarakat punya alternatif pandang terhadap persoalan apapun. Tapi kita memang agak kalah dalam hal ini. Kampanye-kampanye di media sosial dikuasai kelompok itu, kelompok hasrat kuasa ini, sehingga memang konstruksi kebenaran di kalangan masyarakat umum itu ya lebih dekat kepada mereka. Mereka menggunakan bahasa-bahasa populis. Ya. Saya dan Subhan beberapa waktu lalu dengan Kasnan dan lain satu Edi Sucipto ingin mengadakan ketemu penulis muda Muhammadiyah gitu loh, untuk menjadi pasukan digital. Kalau sudah ada serangan-serangan ke Muhammadiyah itu lalu ada pasukan yang kamu nulis gitu. Oke, ketemu nama-nama penulisnya. Lalu lainnya itu adalah YouTube gitu. Lalu coba kita identifikasi YouTube. Setengah hari kami berempat ini mencari, ketemunya cuma 4. Se-Indonesia YouTube yang berbasis Muhammadiyah itu cuma 4. 4 itu pun yang paling aktif Islam Aktual. Bukan karena punya saya, tapi kita hubungi satu-satu. Terus di mana wujudnya? Belum, masih nama aja gitu. Atau kalau ada itu cuma 2, padahal sudah hampir 2 tahun misalnya gitu. Jadi betul-betul kita mengkritik sikap mereka dalam hal melakukan instrumentalisasi agama untuk tujuan politik, tapi di sisi lain saya kira kita juga mesti menyadari kita kalah strategi perang dengan mereka. Nah, kalah strategi perang ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pradana Boy atas pemaparan yang sangat luar biasa. Jika kita ingat-ingat ya, memang kalau politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan uang banyak, maka kita benar-benar harus ingat apa yang disampaikan oleh Pak Pradana Boy. Berpolitik sama halnya dengan bermain bola. Berpolitik harus serius, maka kita juga harus serius dalam bermain gitu ya. Biar ketika kalah juga kita nggak banyak uang yang dikeluarkan gitu. Dan menarik sekali, beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, beberapa jam yang lalu ya Pak Nurbani sempat menuliskan tentang kabinet gotong royong, coblos nomor 1 bonus nomor 2, FPI tetap kecewa. Ya disampaikan oleh Pak Nurbani tentang tidak ada rival politik, apalagi lawan politik yang harus dihabisi, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan gotong royong bisa menghapus sektarianisme dan kepentingan politik kelompok. Mungkin Pak Nurbani bisa menjelaskan lebih detail lagi dalam kesempatan kali ini. Kami persilakan Bapak Nurbani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Karena kiai pembukaannya kudu rada dawa. Mas maca kiai. Termasuk saya juga tidak akan pernah membuat slide, karena slide itu mesti urung kampus. Kalau kiai, bahkan kata-kata kiai itu tidak boleh dicatat, tidak boleh ditulis. Karena kalau dicatat dan ditulis akan kehilangan keberkahan. Mana boy? Di pondok-pondok tradisional ini tidak boleh ditulis. Tapi ada pertanyaan, kenapa kiai itu bisa ngomong lama? Karena nggak pakai tema. Lah iku cocok ini kalau makanya tadi kan saya milih yang kedua. Aku kan ngedelok mau coba sing ngate ngomong no. Baru saya kemudian yang kedua. Ada beberapa hal. Saya jujur saja bilang bahwa Muhammadiyah itu menurut saya yang disebut dengan Muslim kagetan itu ya Muhammadiyah. Ora usah dengaling-aling lah. Kita ini yang kagetan. Kita ini sudah mengalami migrasi ideologi. Saya melihat puritan di Muhammadiyah bukan lagi tajdid, tapi pengerasan. Ini yang barangkali harus kita pikirkan bersama-sama.
Muhammadiyah itu sekarang menurut saya ya gagal move on. Kelompok gagal move on itu Muhammadiyah. Orang NU berpolitik itu seperti yang disampaikan Mas Boy tadi, seperti bermain bola. Nek wong NU itu bermain politik itu ya laibun walahun. Julinan, hobi saja. Berpolitik itu hobi, bukan pekerjaan. Tidak menyebabkan orang masuk neraka atau masuk surga. Tidak menyebabkan seseorang itu akidahnya berubah. Wong politik kok menyebutnya laibun walahun. Maka kemudian kalau kita runut sanadnya, barangkali bisa saja Muhammadiyah itu konsep politiknya seperti Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan wong NU itu Amr bin As. Tak pikir itu. Saya lihat kita ini kan jujur banget. Dalil terus, politik ini dalil terus. Rejim zalim. Kita ini kan juga Muhammadiyah sekarang juga memposisikan diri sebagai orang yang dizalimi. Iya toh? Kemudian saya berpikir, bahwa sekali-sekali jangan mikir menjadi orang yang dizalimi. Sekali-sekali kita menjadi orang yang menzalimi. Ben kelitatan gagah. Dizalimi itu kan melas. Dizalimi melas. Memposisikan diri sebagai orang yang lemah, dimarginalkan. Ini menjadi prototip-prototip yang menurut saya ya sesuatu yang merisaukan. Mestinya Muhammadiyah itu kan sejak awal kan didesain oleh Kiai Dahlan sebagai Islam kosmopolit. Kenapa selera Dahlan itu selera company, selera nonik londo, bukan selera picisan kampungan, bukan. Karena itu Kiai Dahlan itu mendirikan universitas, bukan mendirikan pesantren, mendirikan klinik, bukan mendirikan tempat perdukunan. Seleranya kosmopolit. Ngajarnya pun juga pakai kapur, pakai papan tulis, bukan pakai sorogan. Yang dipakai Kiai Dahlan juga celana, bukan sarung. Itu selera Dahlan itu memang selera kosmopolit. Karena Islam modernis itu ya Islam kosmopolit, Muhammadiyah mestinya. Nah sekarang ini saya lihat kita ini sekarang justru berada pada posisi NU di awal berdiri. Lihat aja tema-tema pengajian di Muhammadiyah masjid-masjid itu. Temanya lah kiamat, dajjal. Iya loh, itu kan kelihatan kapan kiamat. Lah itu Muhammadiyah kok jadi begitu kenapa? Kiai Dahlan dulu itu kan begini futuristik. Bahwa Islam itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang hidup. Kemarin ada yang nge-share. Bangga. Bukan bangga. Dia jadi, bukan saya menafikkan loh ya. Bukan saya menafikkan. Ada sebuah PCM di sebuah tempat. Itu bangga karena masjidnya punya 5 ambulan. Semuanya Alphard. Meskipun Alphard tahun 2005 itu kan harganya cuma 130 juta kan. Tapi kan Alphard. Ada masjid, satu masjid punya 5 ambulan. Semua orang memuji-muji kecuali saya. Saya bilang, loh kok ada masjid punya 5 ambulan? Apa jamaahnya banyak yang mati? Ya begitu kan. Loh kok bangga banget? Ono masjid kok punya 5 ambulan, dia bangga loh. Sing bangga itu wong Muhammadiyah. Lah kok bangga masjidnya punya 5 ambulan? Apa masjid jamaah iku akeh wong mati? Apa akeh wong loro? Nah, lihat aja misalnya, 10 tahun yang lalu, masjid-masjid NU itu mesti di mihrab sebelah kanan, iku ono pendoso loh. Ono pendoso itu, dan masjidnya mesti diarahkan ke kuburan. Nah, bagi saya pendoso itu sama dengan ambulan itu sekarang, teknologi sekarang. Di NU pendoso sudah nggak ada. Ganti TPG tinggi-tinggi gitu. Nah, di Muhammadiyah sekarang banyak ambulan. Jadi ciri masjid Muhammadiyah itu satu banyak ambulannya. Nah ini kan persoalan-persoalan yang sudah logika kebalik. Nah sekarang ini menurut saya yang kagetan itu sekarang yuk kita. Sejak kapan pula orang Muhammadiyah itu memposisikan diri sebagai anti rezim? Coba aja pelajari di gerakan-gerakan melawan penjajah itu. Di buku-buku IPS kelas rendah dulu.
Muhammadiyah itu organisasi kooperatif apa non-kooperatif? Termasuk non-kooperatif apa kooperatif? Kooperatif. Karena itu Kiai Dahlan tahun 1920 juga ngambil subsidi untuk sekolah dasar yang didirikannya dari company. Bukan menolak. Sejak kapan Muhammadiyah anti rezim? Hari ini saya katakan bahwa orang NU kokoh dengan loyalitasnya. Muhammadiyah istiqomah dengan sikap kritisnya. Dan keduanya mendapatkan sesuai amal perbuatannya. Jangan heran kalau misalkan sekarang di mana-mana banser juga sudah jadi kemenang, jadi dahsyat banget tuh itu. Bukan hanya itu. Fatah muslimat itu di DPR ini hampir 35 orang. Prestasi mereka luar biasa. Gubernur Jawa Timur itu Fatayat. Bukan orang Aisyah. Nah, ini kan problem-problem besar. Artinya dulu yang NU itu lebih mengambil sikap oposisi terhadap company, mengambil ada resolusi jihad dan seterusnya. Muhammadiyah kan tidak. Apa ada resolusi jihad dari Kiai Dahlan? Tidak ada. Karena itu di Muhammadiyah itu membangun universitas, sekolah, pendidikan. Itu sesungguhnya jihad yang dipahami oleh Islam kosmopolit, yaitu jihad melawan kebodohan. Membangun rumah sakit itu jihad melawan kemusyrikan, agar orang tidak ke dukun, tapi ke rumah sakit, ke klinik. Ada EDMC, ada Baitul Mal, itu jihad melawan kemiskinan, agar orang tidak pergi ke rentai. Itu yang dipahami Kiai Dahlan tentang jihad menurut Islam kosmopolit. Kiai Dahlan itu bangsawan, nengrat, orang istana, orang keraton. Dahlan itu begitu luar biasa, kaya raya. Orang tuanya penghulu keraton kok. Makanya misalnya tadi Mas Boy bilang bahwa Muhammadiyah Lamongan beda banget juga Muhammadiyah Jawa Timur dan Muhammadiyah Jawa Tengah. Beda, jauh beda. Saya ini kebetulan lama di Jawa Tengah dan istri saya juga orang Magelang. Beda banget. Makanya kalau Pak Malik ketika menantunya meninggal kemudian ono tahlilan, ora apa-apa. Sopo wani ngomong, sing tahlilan Pak Malik. Ayo. Masih telung dino, pitung dino, petang bule kate lapo kon. Ternyata berkatnya lebih baik. Yang datang juga orang elit. Kemasannya kan gitu aja. Artinya lebih kultural di Jogja itu. Masjid Kauman juga masih ada beduk dan bukan hanya Kauman. Hampir semua masjid Muhammadiyah di Jogja, Magelang masih pakai beduk. Di Jawa Timur di bid'ahno. Nah, kecuali masjidku nanti. Saya sudah pesan beduk. Kate lapo, masjid-masjidku dewe. Iya, loh, tahlilan bareng aku kate lapo. Saya memperingati milad Muhammad itu pakai tumpeng. Iya, tumpeng 110. Gitu. Nah, persoalan pemahaman seperti ini harus kita clearkan sekarang. Makanya saya bilang bahwa satu hal yang hilang di Muhammadiyah itu salah satunya tradisi pesantren. Hilang, tradisinya hilang. Nggak punya kita. Dulu saya ketika masih remaja gitu di Malang banyak kiai-kiai Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Muhammad Gusti, ada Kiai As'ad Ihsan, dan semuanya disebut kiai. Kiai Abdullah Hasim, Kiai Bejo Dermoleksono yang paling senior. Itu semuanya kiai. Dan luar biasa semuanya di Jalan Bandung itu, yang sekarang Man 1, Man 2, Man 1 itu. Dulu PGAM itu. Itu dulu Muhammadiyah semua. Orang pinter-pinter semua. Dan paling pinter duluan. Nah, tapi sekarang kita tidak punya tradisi itu. Pernah saya penyeletuk, Kiai Dahlan itu diubah menjadi Ustadz Haji Ahmad Dahlan. Siapakah pendiri Muhammadiyah? Ustadz Haji Ahmad Dahlan. Bahwa di tradisi NU itu kan Ustadz itu kan juga gelar terendah. Karena Ustadz itu cuma guru TPQ loh.
Guru TPQ lah. Sekarang malah dikonotasikan lebih buruk lagi. Ada ustadz-ustadz kagetan tadi. Di NU saja ustadz itu sudah terendah. Habis ustadz terus Gus. Habis Gus terus Kiai. Habis Kiai terus Romoyai. Munggah meneh. Wali opo sih? Aku mari wis berorientasi nang wali bisa. Wis Kiai wis lewat gitu loh. Mestinya sudah begitu. Nah, kenapa kita alergi dengan hal-hal seperti itu? Nah, ini yang harus kita ubah. Makanya saya melihat bahwa sebetulnya hari ini Muhammadiyah itu adalah orang yang paling terpapar. Gagal move on, kagetan, terpapar hoax. Itu Muhammadiyah. Dan itu saya lihat orang-orang terpapar hoax itu orang-orang terdidik di Muhammadiyah. Orang-orang terdidik. Orang-orang terdidik, ulamanya, mubaleknya, profesornya. Oh, kelasnya profesor di Muhammadiyah itu lo percaya kalau di Indonesia ada 30 juta tenaga asing Cina, percaya. Masya Allah gitu. Dan yakin dia. Nah, penduduk Jakarta ini piro 15 juta. Penduduk Bali piro 18 juta. Lah tenaga kerja Cina 30 juta lah sak provinsi lah. Nah, aku mikirnya di mana? 1.000 orang atau 1.000 aku ya percaya lah. Lah 30 juta itu loh. War buwe di depannya ada PKI. PKI jangan bisa aku. Aku ora tahu roh gitu loh. Di kampungku tak golek kon PKI ya duduk. Tak golek kalau di mana? Di Cibinong, Pak. Masa Allah Cibinong. Cibinong yang ndak ada loh. Orangnya beda medsos. Iya, habis kita ini. Habis. Saya tidak tahu kita ini sebenarnya generasi apa. Muhammadiyah macam apa sekarang kita ini. Dan saya lihat bukan hanya jamaahnya. Pimpinannya ya podo ae kok. Komen-komen kelas pimpinan pusat itu ya menggeletek kok tak pikir. Aku kata komen ini lucu, bel gedes aku. Di ranting gue, di grupnya dewe klasik. Iya, mengerikan gitu. Kelas ketika nanggapi reshuffle itu Masya Allah gitu. Kok gitu ya gitu. Ya kelas pimpinan kita ya kayak begitu. Bapak kini streaming drone kabeh. Bapak lek kiai kan gak oleh salah. Itu yang sekarang begitu. Maka menurut saya ya kita ini bagi saya kan RBC, gazebo literasi, Padang Maksar, itu kan kanal-kanal itu untuk merawat, bukan hanya merawat kemanusiaan, tapi juga merawat pemikiran Kiai Dahlan. Bagi saya sekarang ini kalau kita ingin bermudah dengan benar, ya lihat Kiai Dahlan, jangan lihat sopo-sopo. Jangan lihat Amin Rais, jangan lihat Din Samsudin, jangan lihat Buya, lihat Kiai Dahlan. Itu bermuhammadiyah dengan benar. Kita pelajari, kita lihat bagaimana pikiran-pikirannya, kita tiru, kita teladani, nah itu bermuhammadiyah. Baru nanti Pak Amin, Pak Din, Buya itu pengayaan saja. Tapi Kiai Dahlan dulu, karena mereka kan semua ini berguru kepada Kiai Dahlan. Nah sekarang kita coba kembali ke situ, khitoh Muhammadiyah. Lihat Kiai Dahlan, bagaimana dia bermuamalah. Keras Muhammadiyah itu Kiai Dahlan itu dalam urusan iman keras, ortodok, eksklusif. Tapi ketika dia bermuamalah sangat inklusif, terbuka, bisa bergaul dengan siapapun. Ketemu Semaun gak popo, ketemu Alimin gak masalah, ketemu Soekarno no problem, ketemu Cokro Aminoto gak masalah, berdebat. Tapi dalam masalah imannya dia ortodok. Nah sekarang kita ini enggak ortodok kedua-duanya. Jejer wong kafir, jujur gai kafir. Aku ketemu wong NU, Nurbani saya kita di NU. Lah apa? Nah ini yang sekarang kita begitu. Nah saya lihat termasuk juga sebetulnya Muhammadiyah itu pengen jangan sih berkuasa itu. Sebenarnya lagi kepengin banget. Lah wong nyatane gak dadi menteri, orang segala menteri ya bingung kok. Tak pikir lah kon wingi lapo ae ora lapo-lapo kok njaluk jatah. Lo jelas anti rezim kok waya reshuffle njaluk bagian iki lho. Lah kok ora icis gitu lho.
Nah, ini harus diubah mainstream seperti itu. Orang melok jibrat, apa? Orang melok kerja keras kok terus kepingin dapat kue politik, ya ora. Menurut saya, kalau kita terus begini, kita akan diabaikan. Bukan hanya dalam kancah sosial, tapi juga dalam konteks politik Muhammadiyah akan semakin jauh dan menjauh kita. Karena kita terus mengambil posisi head to head, berhadapan-hadapan. Dan saya khawatir dengan model kita seperti ini, Muhammadiyah nanti akan jadi medan pertempuran konflik ideologi. Saya lihat sekarang sudah ada gejala itu. Di medan Muhammadiyah jadi medan pertemuan Salafi, Wahabi, HTI. Semua sudah numplek di sini. Kita bertengkar di situ, di rumah kita. Nah ini kan kalau seperti itu gimana kita? Maka sebetulnya ya ini yang penting model-model pengajian begini. Saya sudah berkeliling kemana-mana. Pengajian Muhammadiyah aku ya pancet aja di musola, lungu di pinggir-pinggir, ambil ngantuk-ngantuk ngono, sing teko tuwek-tuwek, sing dibahas tentang kiamat. Opo terus? Habis kita ini. Terus ya menurut saya ke depan ya begini, ini pengajiannya kudunya di kafe. Kafe itu ciri-ciri Muhammadiyah itu kan begitu. Kayak jalan itu Sopo Trisno itu tidak pernah ngaji di musola. Pengajian Sopo Trisno itu tidak di musola, yang di tempat-tempat begini umum-umum begitu. Nah ini yang kita sekarang menghidupkan kembali. Dan saya sangat bersyukur ada begini dulu, Boy malah sendirian loh. Sehingga aku nyusul, saya sebetulnya bikin Padang Mangsar itu ya terinspirasi Boy itu. Cuma bedanya kita kelola serius Pak Mora. Serius saya, serius. Saya sudah bangun 400 meter lebih besar punya saya timbang ini. Tanahnya 3.000 meter. Lagu suke kok. Semua biaya dari saya sendiri. Orang takon, kita Muhammadiyah apa duduk lah. Kalau surunan orang, aku ya kalau harus keren-kerenannya aku saiki. Kok tangan ini Muhammadiyah apa duduk loh, kok mau ada duduk lah. Kalau ini malah urunan tau orang. Malah orang malah urunan kok takon ini Muhammadiyah apa duduk. Itu saya. Saya sudah bangun 3 masjid. 2 masjid tak wakafkan ke Muhammadiyah. 1 masjid tak kelola sendiri, kata lapo. Tak kelola dewi masjid itu. Berbadan hukum itu. Kemenkumham. Ketua Nurbani Yusuf. Sekretaris Nur Waidah, bujuku dewi. Bendara situ nanti anakku. Apa? Saya ingin mencoba untuk tapi tetap Muhammadiyah. Artinya Padang Mangsar itu dalam pasalnya itu tunduk kepada Perserikatan Muhammadiyah. Cara ibadahnya Muhammadiyah jelas itu. Jelas. Nah, itu barangkali ke depan saya sangat bersyukur bisa ketemu, syukur nanti 2-3 bulan lagi sudah saya bisa ngundang di Padang Mangsar. Sebenarnya mengikuti apa yang dikatakan Bapak saya, karena kita sering sekali mendapatkan kedoliman bagi masyarakat NU gitu ya. Ketika ada hajatan atau apa itu mesti dilewatin, sehingga itu lama-kelamaan menjadi dendam tersendiri. Dan itu terbuka gitu ketika saya kuliah di UMM, lagi-lagi pemahaman itu akhirnya bisa saya ketahui bahwa itu hal yang salah. Ketika mendapatkan ajakan bahwa ziarah itu haram, saya juga akhirnya kaget ketika ada program di Bait Al-Hikmah
program yang ada di Pak Boy itu kita diajak untuk ziarah juga, ziarah wali. Maka saya langsung terkejut. Ternyata di Muhammadiyah juga ada ziarah wali, tapi tentunya dengan cara yang berbeda. Kita jadi bisa mempelajari hal-hal yang lain, bukan hanya berdoa atau mendoakan yang meninggal, tapi juga kita bisa mempelajari tentang sejarah-sejarah dari wali-wali tersebut. Dan tentunya mempelajari ilmu itu bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu, dan kita bisa menjiwainya gitu ya. Bahkan memorinya lebih ingat ya, lebih kental gitu ya yang kita rasakan, dan saya rasa itu menjadi penting. Dan saya juga akhirnya berpikir apa yang dikatakan Pak Nurbani memang benar, ketika kita itu ketika seseorang itu ber-NU ya, mendalami kajian NU, maka secara tidak langsung orang itu akan menjadi Muhammadiyah. Begitu juga ketika seseorang itu bermuhammadiyah secara mendalam, maka orang itu secara tidak langsung juga akan menjadi NU, seperti yang dikutip oleh NU Garis Lucu. Nah, mungkin saya rasa itu yang bisa kita simpulkan ya, bahwa beragama itu kita juga harus luas, agama itu luas, jadi kita sebagai orang yang mempelajari agama juga harus luas juga. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu ada video singkat. Ini video dari Bapak Pradana Boy, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu. Tadi kan belum saya singgung, latar belakang teroris itu penting. Iya penting. Jadi latar belakang kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia. Kami ini adalah penerus negara Islam Indonesia, NII, yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Kami ini pelaku bom Bali itu generasi keempat. Nah, jadi begini, apakah pemikiran itu eksklusif atau dan lain sebagainya, itu menurut saya itu nanti malah membingungkan. Karena pemikiran eksklusif itu apa toh? Yang terpenting itu bahwa ini. Nah, kemudian akhirnya meskipun tidak sebagai penerus daripada NII, akhirnya terbawa oleh kami. Perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS itu kan baru saja. Ketika jihad Irak sama Suriah. Itu. Nah, ada pun masalah ideologi sama sebetulnya. Ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris. Satu, negara Islam. Dua adalah melaksanakan jihad fi sabilillah. Itu saja. Jadi meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur, semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura, tetap akan ada teroris. Karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya, tapi yang diinginkan negara Islam dan keinginan untuk bisa melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, warga NU nggak usah resah. Karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti, nggak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami. Gitu. Apa tuh perbedaannya? Perbedaannya begini. Saya ini madrasah ibtidaiyahnya di Gupi. Gupi itu adalah milik Golkar. Gabungan usaha istilahnya pembaruan pendidikan Islam. Tapi begitu saya kelas 5, akhirnya dijadikanlah Ma'arif. Jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6. Ya, Ma'arif. Tidak ada ajaran dari Gupi, apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal. Ingat bahwa cerita saya itu, saya kelas 5 itu sudah, kelas 5 SD Ibtidaiyah itu sudah menurunkan lambang negara, Garuda itu. Dari mana ajarannya? Dari kakak saya Muklas yang dieksekusi itu, pimpinan bom Bali. Pada waktu itu Muklas sekolah di Pondok Pesantren Al-Mu'min Rukisul. Pondoknya Ustaz Abu Bakar Basir. Begitu Muklas liburan, saya masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini tauhid. Pada waktu itu presidennya kan Soeharto tauhid. Polisi tauhid, tentara tauhid. Jadi apa label-label itu sudah saya dengarkan sejak kecil.
Lah Bapak almarhum itu kan cari sekdes. Waktu itu namanya cari, harus ada foto wakil presiden plus Pancasila. Saya turunkan itu karena diajari oleh Bu. Itu kelas 5 SD, saya sudah radikal. Kan gitu. Nah, sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu. Jadi bahwa di situ tidak jauh. Yang akhirnya ISIS pun dari sana. Itu. Jadi dari pendidikan yang sejak dini. Adapun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang comot itu orang yang diantaranya sekarang arnasan yang di mobil. Itu orang Malimpe. Ini, dia pernah jadi preman. Pernah kasus curanmor. Kemudian dia ingin tobat. Kalau tobat ini ketemu orang NU atau orang Muhammadiyah mesti dinasihati. Kamu harus memperbaiki sholat kamu. Kalau nanti punya duit umroh kan begitu. Ini kalau normal, ketemu ustaznya nggak normal. Waduh, dosamu ini banyak. Nggak bisa dihilangkan kecuali kamu berada di medan jihad dan mati syahid. Kan gitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme, kita bahas terorisme. Karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua. Yang benar-benar radikal yaitu teroris, terus yang setengah radikal. Setengah radikal ini siapa toh? Setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila, masih mau NKRI, tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI, mau juga duitnya pemerintah, mau juga duitnya negara. Kalau yang radikal teroris nggak mau duit itu, nggak mau. Jangan masalah itu. Ini ada pegawai negeri yang infak sedekah kita terima. Karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minimal super. Kalau enggak haram. Itu kami. Makanya ini nomor satu radikal adalah teroris. Ada setengah radikal. Nah, tadi kan pertanyaannya menjawab, apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris? Sudah sering saya coba. Saya ajak nggak berani mereka. Kenapa? Karena mereka nggak mau resiko. Itu. Kenapa? Sekarang masalah duit. Ketika kami mempersiapkan bom di Bali, itu duit sepeser pun nggak dikasih. Ini. Jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi, Amrozi sama Idris. Kita kosong. Nggak dikasih apa-apa. Begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena haflah. Karena kita berhasil meledakkan di Bali, di Solo di tempat kontrakannya Abdul Matin, begitu selesai kami dikasih uang 500.000. 500.000 untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. 500.000 dari Lamongan kabur sampai mana? Jadi itu masalah dunia untuk radikal teroris ada. Makanya yang setengah radikal sering saya ajak, jangan nanggung jadi radikal, ayo gabung dengan kita. Oh kalau mau gitu rame sudah. Nah, seperti itu. Jadi itu mas, tugas kita ini bagaimana sejak dini kita antisipasi supaya pemahaman radikal ini tidak sampai apa istilahnya masyarakat kita atau generasi kita. Terakhir buat jenengan ini, tadi sempat disinggung adanya hubungan antara terorisme dengan iklim politik. Itu benar nggak ada? Misalnya ketika politik berkembang terus radikalisme. Nah begini. Kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian. Tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan. Karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabhah atau front jihad atau medan perang. Oleh karena itu, saya kasih contoh. Ketika demo 212, mayoritas tokoh alumni Afghanistan itu sudah ada di Jakarta. Itu. Untuk apa? Untuk menunggu chaos. Jadi kalau sampai waktu itu para pendemo tidak sabar
terus konsep sama polisi atau TNI, tepuk tangan di teroris itu. Karena ada medan. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi untuk supaya ada ini chaos. Iya, kalau untuk terjun ke politik nggak ada, sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik. Tapi Polri supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu, tapi chaos. Nah, ini juga harus kita sabar. Oleh karena itu, begitu saya ditangkap pertama kali, saya sudah sampaikan ke Mabes Polri waktu itu yang nangkap saya, jangan sampai terjadi peristiwa Ambon sama Poso. Ini yang harus kita antisipasi. Perusuhan yang bernuansa SARA inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan, dalam artian bahwa di situ ada medan jihad. Makanya jangan sampai, mohon kita bersabar. Lintas agama, ayo kita bersabar, jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu. Nah, ini harus ditokohi oleh NU karena NU itu sudah dekat dengan semua agama. Oke, boleh. Mungkin Pak Boy mau memberikan itu kan lain. Saya mengkaji terorisme, mengkaji radikalisme, tapi kan teori. Nah, ini persis dengan yang disampaikan oleh kakaknya, namanya Ali Fauzi, waktu di RACE, program UMM bersama dengan BNPT. Judulnya apa itu? Judulnya apa acaranya? Menjaga kampus kita atau apa? Jaga kampus kita, kira-kira begitulah. Dia bilang persis seperti ini. Antara lain dia mengatakan, waktu keluar dari pendidikan, dia sebagai kombatan itu kata dia, kalau lihat polisi, tentara, bule, itu hanya satu yang dia pikirkan katanya. Ini kepalanya apa dadanya? Jadi yang ditembak itu loh. Kalau lihat gedung tinggi, yang dia pikirkan hanya satu. Ini butuh detonator berapa? Supaya bisa runtuh semua. Nah, lalu dia mengalami transformasi jadi deradicalize, katakanlah begitu. Nah, kenapa saya merasa perlu memutar video ini, karena bagian akhirnya tadi penting sekali gitu loh. Ada radikal penuh dan setengah radikal. Yang radikal penuh itu gak butuh duit, gak butuh negara, gak butuh kuoso, kan gitu. Sementara yang setengah radikal ini ngeritik pemerintah, ngeritik Pancasila, tapi juga mau duit pemerintah. Nah, maksud saya yang Muslim kagetan tadi itu, hasrat kuasa, yang punya hasrat kuasa, itu ya setengah radikal menurut Imron tadi itu. Dan Imron ini kan peliharaan polisi sampai sekarang. Dia istimewa lah di mata polisi dengan kakaknya yang namanya, kakaknya atau adiknya ya, pokoknya dua bersaudara, Ali Fauzi itu. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Boy. Dan mungkin ini sudah masuk sesi tanya jawab ya. Sudah ada 3 penanya di YouTube. Mungkin saya bacakan terlebih dahulu, nanti bisa ditanggapi terlebih dahulu, baru nanti kita persilahkan teman-teman yang ada di sini untuk bisa bertanya. Ini ada Dr. Dian Berkah yang bertanya, apakah yang demikian menggunakan label agama bukan untuk kepentingan agama? Bisa diperjelas ya. Lalu apa bedanya dengan ekonomi syariah? Apa itu hanya terjadi pada politik saja? Kemudian ada lanjutannya, bagaimana dengan perkembangan penerus Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga ada penelitian bahwa Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Disinilah peran majelis kader dan ortom yang mampu menjalankan harapan itu sehingga sesuai. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari M. Fuji, Muhammad Fajia. Kayaknya orang Muhammadiyah ini. Judul yang menarik, hasrat kuasa Muslim kagetan. Saya melihat fakta kekinian warga Muhammadiyah yang terjadi adalah hasrat anti kuasa. Bagaimana pandangan Kiai Nurbani dan Mas Boy melihat fenomena ini? Kemudian yang terakhir dari Ari Susanto, Ketua Bidang Riset DPP IMM. Fenomena kagetan ini biasanya dilatar belakangi dari pemikiran atau pengetahuan yang sempit dan diyakini sebagai sesuatu yang benar. Akibatnya saat menemukan perbedaan, dia akan terkaget-kaget dan menolak. Monggo ditanggapi. Apakah yang menggunakan label agama untuk kepentingan non agama itu hanya politik? Saya kira tidak, banyak sekali. Apakah ekonomi Islam termasuk? Mungkin termasuk, tergantung ini konstruksinya. Saya ingat almarhum
Dr. senior kita itu siapa? Mas Arief Utoro. Beliau kan ahli ekonomi Islam tuh. Dalam satu forum dengan saya di UMM ternyata beliau kritis sekali tentang ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Rupanya beliau punya cara pandang yang tersendiri tentang ekonomi Islam dan secara epistemologi misalnya menyebut ini konstruksinya kan juga anti barat tapi masih menggunakan konstruksi teori barat. Yang betul-betul khas ekonomi, yang betul-betul khas Islam itu apa sih dari ekonomi syariah gitu. Saya tidak ahli di situ, tetapi dari banyak obrolan para ahli yang kritis dan praktek-praktek memang ada. Terus ditawari, Mas kalau mau sambil wawancara mungkin bisa. Saya tanya kepada yang nemani saya itu, apakah saya bisa membeli buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga ini. Kemudian dia mengatakan, oh bisa. Ada satu buku bagus Mas, judulnya Direktori Syariah Indonesia. Sebagai dosen jurusan syariah, tentu buku dengan judul Direktori Syariah itu menggiurkan bagi saya. Bayangan saya udah jauh banget. Ini mesti menyangkut masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu hukum Islam yang dibawa madhab apa. Lalu formasi hukum Islam di Indonesia seperti apa. Dari masa ke masa. Pokoknya gitu-gitulah. Begitu bukunya datang. Tapi ini mahal Mas. Sekian ratus ribu. Saya bilang no problem. Gaji saya dolar. Karena mahasiswa itu. Mahasiswa gajinya dolar. Begitu saya buka. Memang bukunya mewah. Ternyata itu adalah Direktori Syariah Indonesia itu adalah, begitu saya buka, adalah Hotel Syariah ABCDE. Apa Syariah DE. Jadi sudah terjadi reduksi gitu loh. Saya membayangkan Direktori Syariah itu betul-betul ilmiah gitu. Ya misalnya kayak Kemenak itu kan menerbitkan tafsir ensiklopedi berseri judulnya Tafsir Ilmi misalnya. Oh itu saya beli dan saya koleksi, betul-betul ilmunya luar biasa. Bahkan videonya tentang semut dalam Al-Quran, itu betul-betul saintifik gitu. Dan saya bayangkan buku itu kayak gitu, ensiklopedi syariah itu. Ternyata itu adalah Direktori Perusahaan Syariah Indonesia. Berarti kan sudah ada reduksi itu. Nah, maka di sini kita melihat, Pak Muhajir di sebuah grup itu bahkan ngomong, katanya beliau jabrian sama Pak Rizal Sukma. Bank syariah itu adalah bunganya tinggi, bagi hasilnya rendah. Nah itu katanya begitu ya, nggak tahu mungkin mereka punya pengalaman. Tapi maksud saya begini, kalau itu dianggap sebagai betul-betul alternatif atas katakanlah kapitalisme, saya masih meragukan. Karena cara mainnya kapitalisme. Cara mainnya kapitalisme, cuma istilahnya saja tidak istilah kapitalis. Istilah ustadz gitu loh, karena semuanya diarabkan. Jadi saya berhenti di situ, kemudian lihat di sana sini, bahkan reduksi-reduksi itu sudah terjadi karena gelombang ekonomi syariah di mana-mana, sampai-sampai kita melihat segala sesuatu berlabel syariah, tapi minus syariah. Terus terang saya sering menemukan itu. Ada seorang datang cerita karena mengelola acara, dia dikhianati oleh sebuah hotel. Jadi acara itu sudah book sebuah hotel, sekian kamar. Namanya hotel syariah. Tiba-tiba dibatalkan karena setelah panitia book itu ada rombongan wisata yang book semua kamar. Dan yang punya panitia ini dibatalkan. Karena kalau punya panitia ini tetap ada, maka rombongan tadi itu jadi tidak semuanya di situ dan berpisah. Lalu dia bukan ngadu ya, curhat gitu kira-kira ngobrol. Ngono kuwi apa syariah Mas? Ya istilah surah syariah. Syariah itu kan antara lain misalnya wong melamar atas lamaran orang lain itu kan nggak boleh. Kalau ini sudah booking kamar, sudah itu kemudian dibatalkan. Itu sama sekali tidak syariah. Sehingga saya sering mengatakan yang namanya syariah-syariah itu dalam prakteknya justru minus syariah.
apalagi reduksi-reduksi tadi itu. Di kelas saya tanya, karena saya mengajar pengantar hukum Islam, rata-rata pemahaman ketika saya tanya, yang kamu ketahui tentang syariah apa? Kalau yang tidak alumni pesantren itu pasti ngomongnya langsung, ya bang syariah, ya apa syariah. Itu semuanya. Dan bahkan ada laundry syariah. Terus terang saya bingung mendefinisikan laundry syariah ini. Yang syariah apanya? Lalu saya pikir-pikir untuk menghibur diri bahwa laundry syariah itu memang betul. Saya pikir-pikir, saya hibur diri mungkin antara pakaian laki-laki dan perempuan dipisahkan karena pakaian itu enggak muhrim gitu ya. Tapi pakaian masuk punya muhrim gitu. Tapi itu terjadi gitu loh ya. Kemudian rentetannya ya menerima kos hanya muslim, menerima kos hanya muslimah. Itu jauh banget dari syariah itu menurut saya ya. Kalau tidak percaya baca buku-buku yang minorities under syariah Islamic law itu banyak dan Islam punya penghargaan yang luar biasa. Ada buku yang bercerita tentang pokoknya judulnya itu ada Paradise-nya, menggambarkan tentang bagaimana minoritas non muslim pada zaman Spanyol itu hidup dengan sangat baik. Jadi saya masih meyakini itu termasuk praktek ekonomi gitu ya. Kemudian tadi apa yang kedua tentang hasrat tidak berkuasa. Saya kira hasrat tidak berkuasa itu hanya persoalan kesempatan. Dan menurut saya harus diciptakan, jangan nunggu, gitu loh, jangan nunggu. Hasrat kuasa itu saya tidak yakin tidak punya hasrat kuasa. Ini cerita dan saya kira tidak apa-apa saya ceritakan di sini ya. Rombongan dari sebuah sekolah di Surabaya datang kepada saya. Intinya minta bantuan berkaitan dengan tanah yang masih konflik dengan Pemkot, Pemda gitu, tentang bangunan yang belum jadi. Saya bilang, terus saya diminta apa gitu. Intinya bangunan ini tolong dibawa ke Jakarta lewat jalur kepresidenan. Lalu tanah ini gimana caranya lewat stempel staf khusus presiden itu bisa diselesaikan. Saya bilang, lu katanya Muhammadiyah anti pemerintah. Ya yang anti biar anti gitu. Tapi kami butuh gitu. Implisit. Saya menangkap sebenarnya kita tidak mungkin meninggalkan pemerintah gitu loh. Tapi kenapa kawan-kawan kita itu lalu begitu sangat anti dengan katakanlah kuasa dan pemerintah? Kebetulan saja yang berkuasa sedang tidak disukai gitu loh. Yang menurut saya politik tidak bisa begitu. Saya kok melihatnya di situ bukan anti kuasa tetapi kesempatan dan memang ada ideologi yang melatar belakangi. Tapi memang saya punya satu tesis ya, puritanisme Muhammadiyah pada level akidah itu ternyata masuk ke dunia politik. Baiknya adalah lalu pejabat-pejabat Muhammadiyah itu sangat bersih. Saya ingat Pak Muhajir itu sebagai menteri, sebagai rektor dulu pernah ngobrol. Beliau mengatakan, saya ini ya repot menjawab tentang tuduhan orang-orang tentang UMR. Tuduhan seperti apa, Pak? Ya kayak tetangga itu mengatakan UMR bisa bangun gitu-gitu karena Pak Malik menteri. Ya gitu. Lalu Pak Muhajir mengatakan, padahal yang dijaga Pak Malik itu adalah jangan sampai gampang-gampang memberi bantuan ke Muhammadiyah. Dan itu hampir semua pejabat Muhammadiyah di level pusat ya. Nah itu begitu. Baiknya begitu. Baik dari puritanisme masuk ke politik itu. Tapi tidak baiknya adalah lalu kuwaku tidak mau itu tadi yang rodok beda sidik tidak mau. Nah sehingga sikap politik Muhammadiyah yang sekarang kita lihat menurut saya ya antara lain bersumber dari puritanisme pada level akidah yang diturunkan sebagai teologi politik gitu. Beda tadi Pak Nurbani sudah menyebut tentang Kedalan. Kedalan ini kan menurut saya kombinasi yang luar biasa. Akidahnya menurut saya Wahabi, tapi praktek muamalahnya tidak Wahabi. Maka saya sering mengatakan kan di mana-mana bahwa kalau menjelaskan dalam tanda petik tuduhan bahwa Muhammadiyah itu Wahabi, saya selalu mengatakan itu. Sementara di tempat lain banyak di tempat berbagai kader-kader kita lah, kader-kader kita umat kita Muhammadiyah ini begitu mendapatkan terus terang NU itu kan ya mungkin juga dalam banyak hal mau bekerja sama dengan Muhammadiyah, tapi dalam hal
yang lain lagi juga berkepentingan untuk membuat label tertentu bagi Muhammadiyah itu. Sehingga kadang-kadang saya baca itu anti Wahabisme itu yang paling kuat salah satunya dari NU. Dan siapa yang dilabel? Yang mula-mula Muhammadiyah. Tapi ketika menjawab Muhammadiyah itu Wahabi apa tidak, atau tepatnya ketika menerima pelabelan Muhammadiyah itu sebagai Wahabi, saya melihat ada 2 respon dari warga Muhammadiyah. Pertama adalah nesu, kedua guyu. Tapi nesu dan guyu itu sebabnya sama. Rarong jawabe. Padahal menurut saya jelas Muhammadiyah itu secara akidah mengikuti antara lain ya Abdul Wahab, tapi jangan lupa Puritanisme Abdul Wahab diramu, dipadukan dengan rasionalisme Muhammad Abduh. Jadilah Muhammadiyah. Nah gitu. Nah kadang-kadang gini juga kita perlu sosialisasikan. Tapi masalahnya itu tadi seperti disebut Pak Nurbani, ngajine cara berwudu, kiamat, dajjal, bukan nggak boleh. Tapi kalau 4 kali sebulan ngaji akad paginya gitu terus kan berarti 4 kali 12 ya itu kan. Saya kira begitu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Nurbani untuk yang YouTube. Terima kasih. Saya teringat ada buku lama tentang barangkali ini buku fenomenal Ahmad Wahid, Pergolakan Pemikiran Islam. Dia menyebut tentang Islam simbolik dan Islam substantif yang kemudian dirawat juga oleh Johan Effendi. Saya pikir itu bisa dibaca dan kita bisa menjawab tentang pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, saya melihat juga setelah melihat video tadi, jangan-jangan kita ini yang setengah radikal itu. Koyok pas gitu. Ketok yang direzim, tapi lanjut bantuan yang ngecek. Proposalnya kenceng, tapi ngilok-ngilokno terus. Nah, ini kan jangan-jangan kita itu. Jangan-jangan kita itu tidak teman juga wani, itu Muhammadiyah. Tidak demo tenan itu Muhammadiyah gak wani. Saya ke Jakarta itu 3 kali, wani loh. Aksi bela Islam saya datang, reuni saya datang. Terakhir itu malah di Mahkamah Konstitusi itu saya datang. Dan Pak Amin sendirian waktu itu saya lihat. Prabowo sudah nggak ada, FPI sudah nggak ada, Pak Amin diantar oleh putrinya, naik panggung sendirian. Berani Pak Amin. Makanya saya pernah bilang Muhammadiyah ini, wah jihad itu wani tenanan pas wayai. Nah sekarang ini kan tinggal bagaimana menciptakan suasana yang disebut oleh Ali Imran tadi, suasana jabha tadi itu kan. Suasana ya untuk bagaimana kita bisa melakukan jihad itu. Nah, kemudian apa tadi Bang? Yang ketiga. Bagaimana upaya untuk menekankan muslim agar tidak kagetan dan hubungannya dengan politik kuasa? Iya. Saya dengan video tadi ini saya sangat suka. Saya bayangkan nanti pas pengajian cabang, pengajian daerah tak puter. Karena memang menurut saya sekarang yang perlu dicerahkan itu kita. Orang NU sekarang sudah cerah menurut saya. Apalagi dengan reshuffle kemarin itu sudah sangat cerah. Kita yang makin gelap. Kita makin gelap. Dan saya khawatir ini hanya pintu masuk. Jangan-jangan nanti kita akan masuk tahun-tahun duka cita bagi Muhammadiyah. Karena kita mengalami proses marginalisasi. Saya khawatir juga ada yang menggiring agar Muhammadiyah tidak suka dengan kekuasaan. Kemudian ada juga yang melihat Muhammadiyah sekarang ini kan kita meskipun guyon-guyon kita lihat beneran. Muhammadiyah rasa Salafi, Muhammadiyah rasa FPI, Muhammadiyah rasa HTI itu beneran itu. Dan kita saling tengkar sendiri kan. Saling tengkar, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Dan itu kita itu. Saya tidak menyalahkan bukan Islam kagetan, menurut saya bukan FPI, bukan HTI, kita sekarang. Kita yang kagetan. Sekarang Muhammadiyah ini kagetan dan
sulit move on. Sulit move on. Padahal salah satu ciri kenapa bangsa Romawi dipuji oleh Tuhan, dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran, Ar-Rum, itu Rasulullah mengatakan bahwa bangsa Romawi itu adalah bangsa yang cepat sekali melakukan recovery ketika kalah. Cepat sekali. Jadi ketika kalah, dia cepat melakukan recovery. Nah, saya lihat NU itu begitu. Jadi siapapun presidennya, kemenaknya tetap NU. Apapun masakannya, teh botol minumannya. Itu kan yang penting. Nah, Muhammadiyah tidak punya jargon-jargon kayak gitu. Belum, kita belum. Mungkin saya menyebut bahwa kita ini mu'alaf politik. Karena tradisi di Muhammadiyah mengharamkan aktivis-aktivis Muhammadiyah itu berpolitik praktis. Nah, sekarang ini kita tidak tahu apakah kita menjauh dari rezim itu memang menjadi sebuah kebijakan organisasi atau sesuatu yang berada di luar kontrol. Ya memang di luar kontrol pimpinan, atau memang pimpinan kita tidak sempat mengontrol. Sehingga saya lihat Carudan itu beberapa orang mencoba nutup-nutupi, kalau saya tidak tahu, ini terus terang aja memang iya kok. Kita di bawah, benar kok ini terjadi pertempuran itu. Di bawah ini di Muhammadiyah sangat keras sekali, konflik ideologi sangat keras. Mungkin karena meskipun kita nganut puritanisme, umurnya dalam ibadah mahdoh, tapi jangan lupa Muhammadiyah ini sebetulnya menurut saya adalah sebuah gerakan yang belum jadi. Beda dengan NU. NU itu dalam akidah jelas, Asy'ari dan Maturidi. Fikihnya jelas, 4 mazhab. Tasawufnya jelas, Ghazali, jelas. Tapi Muhammadiyah ketika ditanya, karena kita tidak bermazhab, konsep kita tentang akidah apa? Dibilang dibilang Wahabi, tidak mau. Tapi ya tetap ubudiyah, uluhiyah, rububiyah juga dipakai. Meskipun Habib Rizik dengan tegas menyatakan uluhiyah, ubudiyah ini adalah sesat. Trinitas katanya. Muhammad Rizik ya, Muhammad Rizik. MRS. Kemudian tasawuf kita juga tidak punya tasawuf. Padahal ada buku tasawuf bagus, tasawuf ihsan, karya Ki Bagus. Dalam bahasa Jawa, tipis sekali. Bagus. Saya sudah dapat kopian. Kemudian fikih kita juga tidak jelas. Kadang kita lebih suka baca buku sifat sholat Nabi ketimbang HPT. Karena itu di Muhammadiyah sering bertengkar, antara sujud aja bertengkar. Mana lebih dulu lutut apa tangan. Ketika bangkit dari sujud bertengkar lagi. Apakah tangannya mengepal atau beber. Gue kira di Muhammadiyah. Itu kan yang bikin geger itu kan ya kitab sifat sholat Nabi itu. Lupa kalau kita punya HPT. Dan ini terjadi begitu. Mungkin ini kelonggaran-kelonggaran ini barangkali juga bagian dari kekuatan, tapi menurut saya sekarang ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi kelemahan yang luar biasa. Dan saya khawatir nanti Muhammadiyah dengan pikiran skeptis saya, kita ini hanya punya amal usaha berserak, mungkin maju, mungkin ada yang sudah pimpinannya naik Alfa, tapi orang sing amal usaha masih pakai donatur ke sana kemari, golek, ya macam-macam. Dan itu saya lihat terjadi begitu, kesenjangan itu juga luar biasa. Dan ini harus kita bersama harus melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurbani, menarik sekali ya. Mungkin kita bisa ingat juga kata-kata dari Cak Nun bahwa di negara demokrasi kamu bebas bicara apa saja, tapi duit harus cari sendiri. Di negara komunis makan dicukupi, tapi kamu nggak boleh kritik pemerintah. Di Indonesia kamu dilarang kritik pemerintah, tapi uang harus cari sendiri. Mungkin itu yang membuat kita jadi setengah radikal ya Pak ya. Mungkin banyak orang Muslim seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaan dari YouTube, dan sekarang kami beri kesempatan buat teman-teman yang ada di sini untuk bisa memberikan pertanyaan. Boleh, siapa yang mau menyampaikan, angkat tangan. Oke, silakan maju dulu. Ini peserta termuda ya, dari SMK ya? Ya, silakan maju biar terlihat di YouTube. Sini aja, ya, boleh. Sini. Sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Sekarang saya menjadi murid di salah satu SMK Muhammadiyah di Kabupaten Malang. Mungkin sedikit menanggapi soal tema, yakni hasrat kuasa Muslim kagetan. Yang tema ini salah satunya berawal dari fenomena MRS tadi. Saya juga bingung ketika melihat fenomena itu, ketika ramenya atau melunjaknya fenomena MRS ini, yang lembur ini malaikat rokib apa atid, saya juga kurang bingung. Setelah itu menanggapi Kiai Nurbani tadi soal di NU memiliki tahapan-tahapan dari Ustadz, lalu naik menjadi Gus, lalu naik menjadi Kiai hingga Romo Yai dan semacamnya. Kalau saya di dalam kepemudaan atau teman-teman saya sendiri, saya melihat itu dari fenomena ahi ukti dan semacamnya, naik kepada fenomena panitia surga. Jadi kawan-kawan saya bahkan atau ustadz-ustadz kebanyakan itu bisa secara frontal mengatakan mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Di sini mungkin saya sedikit soal awalnya soal tadi kata Pak Nurbani bagaimana ternyata Muhammadiyah lah yang menjadi Muslim kagetan. Pernah saya dengar dari Prof. Hilman dalam salah satu seminar bahwasannya fenomena tersebut saya analisa itu adalah kekurangan influencer di dalam dakwah Muhammadiyah. Karena misalkan kita ambil dari Salafi, banyak sekali ustadz-ustadz yang sangat ngetren dari sana. Dari NU pun juga begitu. Mungkin dari Muhammadiyah saya rasa kekurangan influencer itulah yang menjadi suatu rentetan deterministik kausal yang mengakibatkan kita menjadi Muslim kagetan. Yang ingin saya tanyakan kali ini mungkin tentang metode. Saya seringkali ketika diskusi dengan kawan-kawan saya, karena kawan-kawan saya sendiri juga banyak yang sudah menjadi Muslim kagetan tadi mulai dari ahi ukti dan semacamnya. Saya di sini tuh ingin bertanya kepada Kiai Nurbani juga Kiai Boy juga mungkin ya. Insya Allah amin jadi Kiai. Ya. Soal apa yang saran metode untuk kita kami para anak muda untuk menanggapi atau mendakwahi kawan-kawan Muslim kagetan yang mulai menjadi panitia surga hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi ya, ini dari IPM ya, kadernya Mas Ferry ya, sama Mas Nasir. Oh, dia radikal emang. Mungkin ada lagi satu pertanyaan biar bisa digabung. Siapa yang mau bertanya? SMK ini yang tanya tadi. Yang lain yang mahasiswa? Oh ya monggo, silakan Bapak ke maju ya. Biar kelihatan di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah Kota Malang. Garis kampung. Ya, ini sedikit ya nambahi ya, sini agak kudu ini kalau di kebiasaan kultur di NU itu nek nambahi dawe yai itu satu waduh ya sangat-sangat riskan sekali ya. Ini kami garis bawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nurbani tentang kelonggaran hukum di HPT atau mungkin personal dari Tarje itu sendiri itu bisa atau syarat masuknya paham-paham selain di luar Muhammadiyah. Saya pernah kaget itu Tarje nih, orang Tarje ya. Tarje Kota Malang. Iya. Itu saya waktu itu saya buka tafsirnya tafsir apa itu? Rasid Ridho, Muhammad Rasid Ridho. Nah, tafsir Al-Manar. Itu dia kaget loh. Kok baca ini? Loh kenapa, Zat?
Ini Aqlaniyun ini. Wah, ini padahal kitab-kitab seperti ini, Zilalil Quran, Al-Manar, dan lain sebagainya itu merupakan inspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengembangkan Muhammadiyah. Dan saya tanya lagi, apa sudah baca semuanya? Belum. Waduh, ini yang jadi ambiar itu. Jadi pemahaman kita itu diambiarkan oleh ustadz-ustadz kita yang masuk tanpa revitalisasi dari pemahaman manhaj tarjih yang benar, sehingga bisa mementahkan itu apa yang sudah waton di majelis tarjih. Mungkin itu Pak Yai. Ngapunten Mas Boy. Terima kasih Pak atas tambahannya, mungkin bisa ditanggapi ya. Boleh kasih tepuk tangan? Monggo Pak, bisa ditanggapi siapa dulu? Ya, baik. Metodenya saya kira begini. Sampai ajak teman banyak-banyak untuk kajian di sini. Itu. Kalau anak muda udah kayak gini, saya kira masa depan Muhammadiyah cerah. Ini waras betul ini. Jadi memang kita menghadapi problem kewarasan nalar saat ini ya. Kewarasan nalar itu salah satunya adalah yang sering saya gunakan istilahnya itu, banyak orang itu tiba-tiba jumping into conclusion. Tiba-tiba aja nyimpulkan. Nggak pakai logika, logikanya itu logika jumping logic gitu loh, nggak pakai istilahnya apa sih dalam dunia logika itu, bukan falasi tapi pokoknya nggak pakai premis tiba-tiba kesimpulan, nah gitu loh. Nah saya kira ini perlu kita kembangkan ya, bagaimana anak-anak muda Muhammadiyah pada level AMM di pelajar mahasiswa itu kita banyak aja untuk begini-begini gitu. Intinya mengenalkan dengan ragam wacana itu penting. Bahwa ada memang yang melarang-larang berwacana itu, saya kira jangan-jangan belum pernah berwacana gitu loh. Persis seperti Cak Mul tadi itu, melarang baca Al-Manar tapi belum pernah baca. Terus piye? Saya sendiri oleh teman-teman di IB Times diminta untuk buat pengajian, ngaji Al-Manar itu. Dan saya sudah mulai mempersiapkan itu. Saya bilang sebelum masuk ke ngaji tafsir Al-Manar itu saya ingin lebih dahulu masuk ke metodologi tafsir. Sehingga saya beberapa waktu belakangan ini mengumpulkan sejumlah kitab. Saya biasanya nyebut buku, tapi oleh Pak Nurbani saya ditegur. Kowe nyebutnya buku, mangka dianggap liberal. Pan kitab Arab yo kitab. Jadi saya pakai kitab sekarang istilahnya. Dan memang bahasa Arab. Misalnya saya menemukan beberapa buku ada kitab buku meneh. Kitab At-Tafsir Al-Mufassirun. Itu yang lama karya Az-Zahabi. Tapi ternyata ada yang baru lagi dan itu punya satu kategori tentang tafsir-tafsir. Kemudian ada juga Al-Madrasah Madarisut Tafsir Al-Islamiyah. Itu bagus karena memasukkan persis, nggak apa-apa, betul itu. Menurut buku Madarisut Tafsir Al-Islamiyah itu, tafsir Al-Manar itu masuk kepada tafsir rasional. Al-Aqliyah, Al-Ijtimaiyah. Betul, nggak apa-apa. Dan apakah tabu menggunakan akal? Kan gitu aja. Nah, jadi lalu dimasukkan juga ada tafsir al-ilmi. Itu pendekatan saintifik dalam Quran seperti dinyatakan oleh Tantowi Jauhari. Tafsirnya buku beliau itu judulnya Al-Jawahir fi Tafsiril Qur'anil Karim. Karena beliau mengatakan Quran ini sebenarnya istinya jawahir. Mutiara-mutiara gitu. Nah, jadi saya sedang mempersiapkan itu sehingga sebelum masuk ke tafsir Al-Manarnya sendiri, setidaknya ada pemetaan metodologis gitu loh. Kenapa kita menggunakan tafsir Al-Manar sebagai bahan kajian. Metode lainnya ya saya kira mau nggak mau media sosial harus kita rebut ya. Bukan merebut sulit tapi mewarnai. Pas bulan puasa kemarin saya lihat namanya dai-dai, ustadz-ustadz Muhammadiyah itu banyak betul yang tampil di medsos. Terutama YouTube.
Lalu saya ngobrol dengan beberapa teman yang jadi tukang syuting saya itu, tukang syuting, tukang edit. Saya ngobrol aja dengan teman-teman itu. Kira-kira nanti setelah puasa masih ada enggak? Ternyata betul itu fenomena kagetan bulan Ramadan itu. Setelah bulan puasa enggak ada. Nah, dan kenapa tadi saya cerita dengan Subhan, Khasna dan lain-lain mencari hanya nemu 4. Saya yang sudah merasakan merawat ya, istilah yang Jawa ngingoni ya. Ngingoni YouTube ini ternyata enggak murah dan enggak mudah gitu loh. Dan bisa bertahan 1 tahun lebih sedikit ini itu sudah perjuangan luar biasa. Duitnya tekan di salah satunya dari Eropa. Saya punya penelitian tentang sekularisme itu, antara lain saya pakai untuk syuting itu gitu loh. Jadi sing bayari malah orang Eropa gitu loh. Bukan amal usaha Muhammadiyah. Tentang itu Cak Mul, saya begini. Satu ketika diminta oleh teman-teman di SM menulis. Nah, pesannya itu yang membuat saya tunggu gitu loh. Kang, pokok nulis yang keras iki. Nulis keras sih piye. Intinya dia yang mengatakan ada pandangan Muhammadiyah terlalu longgar, ya. Ada dai muda alumni Al-Azhar. Dia ngisi ceramah di sebuah tempat di PWM di Kalimantan. Ketika dia pulang disewa lah kira-kira sebulan. Saya tanya ketua pengurus PWM-nya, gimana Pak? Saya sih senang, tapi jamaah saya nggak senang. Nggak senang. Menurut saya anak ini bagus gitu loh. Nggak senangnya kenapa? Kata jamaah saya kurang tegas. Kurang tegas itu tegasnya gimana? Jadi ketika ditanya tentang ini hukumnya gimana, itu dia menjelaskan menurut Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, Maliki begini, Hambali begini. Dan itu umat nggak suka. Umat itu sukanya yang satu dan jelas. Loh, bukannya baik, itu malah didik umat untuk kritis. Tapi umatku nggak suka, dan itu umat Muhammadiyah. Jadi betul kagetan tadi itu. Nah, lalu saya diminta oleh SM nulis, ya saya nulis agak keras. Karena saya bagi Muhammadiyah jadi 3. Gerakan, pemikiran, organisasi. Sebagai organisasi nggak ada kata lain selain harus tegas dan keras. Menurut saya loh ya. Pemikiran nggak bisa dikontrol. Siapa mau mengontrol pemikiran? Tapi sebagai organisasi harus tegas. Maka Idul Fitri, Idul Adha saya menerima banyak sekali undangan untuk memberi khutbah. Idul Fitri maupun Idul Adha. Semua saya tolak. Karena saya harus committed dengan surat dari PP Muhammadiyah itu. Tapi yang ingin saya katakan lagi adalah ketika tulisan saya itu dibaca oleh banyak orang, ada satu kawan nelpon. Ini betul tulisanmu? Ya, saya bilang. Ini betul Pradana Boy yang saya kenal selama ini? Ya. Kenapa kamu tiba-tiba jadi keras begitu? Saya bilang saya keras dalam kerangka organisasi. Tapi dalam kerangka pemikiran enggak. Kira-kira begitu. Jadi memang kadang-kadang harus memilih dan memilah. Teringat Nurul Masih pernah bilang begini, Muhammadiyah itu tidak punya kitab, tapi punya metodologi. Kalau NU itu punya kitab, perpustakaan, tapi tidak punya metodologi. Tapi fenomena Gus Baha menurut saya merubah itu. Metodologinya dapat, mantiknya dapat, kitabnya dapat. Nah, sekarang saya melihat justru di Muhammadiyah ini, ketika ulama-ulama kemudian masuk di Tarji itu juga ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya, sisi positifnya salah satunya kita mungkin minimal konflik karena direda di majelis. Tapi yang kedua, tajdidnya menjadi kurang. Karena orang-orang jadi susah berbeda pendapat. Di Muhammadiyah itu menurut saya sekarang kita susah sekali beda pendapat dalam hal apapun. Dalam hal fikih, dalam politik kita susah beda pendapat. Jadi Muhammadiyah itu sekarang menjadi sangat seragam, maunya begitu. Nah, menurut saya mungkin kedua nanti ya saya pikir kita ini kurang metode taktik lah, strategi dakwah. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sopo itu, bagus Mas Raffi tadi. Kita kurang kreatif ya, kurang kreatif. Orang-orang NU saya lihat dari sisi kelebihannya itu lepas dari kekurangannya, itu kan kreatif banget. Kreatif.
Mereka punya banyak media dakwah dan mereka care dengan teknologi. Saya lihat juga tradisi membaca mereka juga bagus, terbukti dengan media-media mereka menempati rating tinggi. Nah, Muhammadiyah ini stuck dan selalu kalah di, ya toh, kita ini sudah sedikit tapi kalah. Ini saya tidak tahu, kenapa jangan-jangan tradisi membaca di pesantren dengan di kampus lebih bagus di pesantren. Jangan-jangan itu. Kalau iya, itu warning, itu lampu kuning menurut saya. Seperti yang disampaikan Mas Boy tadi, ternyata buku-buku di perpustakaan juga tidak pernah berpindah, koleksinya juga tidak bertambah, itu kan tandanya tidak pernah disentuh. Nah itu terjadi di kampus, itu kan ironis sekali. Lah kalau di kampus saja begitu, terus di tingkat ranting seperti apa? Di tingkat, ini kan kita bilang berkemajuan, dari sopo sih berkemajuan. Lawang ranting dengan aku itu kuline jingkowang, kuline Cino itu. Jadi kalau Jumatan di masjid saya itu, makanya kemarin saya bilang ketika subuh terkoreksi 8 poin, waktu subuh 8 menit, saya bilang jangankan 8 menit, aku mundur 30 menit wani kok. Iya, kalau Jumatan di masjid saya di kampung sebelah itu loh jam 1 baru Jumatan. Jadi kalau saya misalnya terlambat di masjid saya, karena sudah selesai, itu saya bisa pindah ke masjid sebelah itu saya masih mendapatkan pahala onta, meskipun jam 1. Karena saya menempati sof paling depan. Kenapa orang-orang seperti itu terlambat? Ya karena dia nunggu pulang dari ladang, nunggu pulang dari bekerja, baru sholat Jumat. Asar juga jam 4. Nah, mereka begitu fleksibel gitu loh, mengatasi fleksibel. Iya loh, lumayan di sholat. Di Muhammadiyah itu kan yo susah, di Muhammadiyah itu kan masuk surga susah, Mas. Susah. Wong kita celono masuk isbal mlebu neraka, rukuk kurang kenceng, jari nyolong sembayang, ayo suwai. Aku wis dimbangane diarani nyolong sembayang mending gak salat nur. Ha penak ngono ta. Lah salat wis ngoyo-ngoyo kok jare sik nyolong iku lah ruwet iku. Kita kan gitu. Kenapa begitu? Jadi gambaran orang luar masuk surga di Muhammadiyah itu susah. Dan itu harus diubah memang. Saya rada iso guyu titik itulah Muhammadiyah. Oke, Pak. Terima kasih Pak Nurbani, memang benar ya. Jadi pasukan digital di Muhammadiyah itu memang perlu diperbanyak lagi sebagai generasi milenial atau anak-anak muda kita perlu untuk bersama-sama untuk menjadi kader digital ya. Yang belum punya Instagram, maka ayo buat. Yang belum mengoptimize Instagramnya, ayo kita maksimalkan. Mungkin kita bisa memperdalam ya nilai yang ada di diri kita itu apa. Kita share di Instagram kita masing-masing. Seperti juga acara ini. Jangan lupa juga follow Instagram Pak Boy, kangboy.ztf, juga Pak Nurbani, ada di Instagram juga komunitas Padang Mahsyar. Juga jangan lupa untuk follow rbc.institute. Jadi kita sama-sama untuk bergerak berdakwah di digital juga ya. Dan jangan lupa juga untuk story-story dan kita saling tag biar kita saling bisa berkenalan di sosial media. Karena ini waktunya sudah maghrib ya, kami rasanya memang tidak cukup kalau diskusi hanya 2 jam, kita bisa diskusi lebih lanjut lagi secara kultural. Dan bisa saya ingatkan bahwa dengan diskusi kali ini kita jadi saling mengingatkan bahwa kita sebagai muslim jangan kagetan, jangan marah-marah karena Islam itu ramah, jangan gumunan, jangan aleman gitu ya. Jadi karena Islam itu damai, mari kita saling mendamaikan. Begitu kurang lebihnya dari kami. Nun wal qalami wa masturun albinu manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan adzan mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Han sambil foto bersama? Oh iya, ya setelah ini mungkin kita juga bisa langsung umumkan, kita memang ada launching program teman baca, teman ngopi, dan juga kerabat RBC yang akan kita panggil ke depan. Nanti kami minta juga kepada Pak Nurbani dan juga Pak Boy untuk bisa memberikan ya Pak ya kepada mereka. Saya bisa undang untuk ke depan, ada Mbak Lady dan Mas Faros yang kami pilih sebagai teman ngopi.
Karena sudah sering ke RBC ya untuk bisa ngopi bersama dan berbincang. Kita pilih setiap 2 bulan sekali untuk menjadi teman ngopi. Nanti bisa Pak Nurbani menyerahkan ID card-nya, boleh dibantu untuk menyerahkan ID card teman-teman. Oh, Unun. Mas Faros dan Mbak Ledi silakan maju. Saya undang ke depan juga untuk teman baca, ada Mbak Hanifah, Rahmawati, Ibu Atik, Mas Usman, Fitrah Akbar, Roni Versal. Kami persilahkan untuk maju ke depan juga. Mbak Ledi dulu ya, Mbak Ledi dan Mas Faros silakan ke depan. Kamera. Depan sini aja, depan situ. Ini Mbak Ledi Pak, teman ngopi Pak, teman ngopi. Iya, Mbak Ledi ini dari NA ya, dan IMM. Oke, Mas Faros, nanti kita foto bersama ya. Jangan lupa juga untuk follow PCIMM Malang Raya ya. NA Lowawaru juga. Oke, terima kasih. Untuk teman baca, kami persilahkan maju ke depan. Mbak Hanifah, Mbak Rahmawati, Mbak Ati, Usman, Fitrah Akbar, Roni Versal. Mbak Ati, kami persilahkan ke depan. Bu Ati ini kami pilih sebagai teman baca karena sering sekali menyelesaikan disertasi di sini ya Mbak ya. Beliau adalah dosen UIN dan barusan menyelesaikan gelar doktoral ya Mbak ya. Iya. Iya dari. Silakan. Oh ini Mbak Ati, bebas Pak, sama-sama. Agak maju ke depan. Oh dikasih, ya. Mbak Ati. Mbak Ati, Roni, dan Usman. Fitrah nggak ikut ya Fitrah? Roni, Usman Pak. Usman. Oke, foto berempat bersama Pak Boy di depan. Bersama Pak Nurbani juga, Bu Ati. Foto di depan, agak ke tengah nggak apa-apa. Oh, maaf Pak. Iya. Oh, ada Fitrah juga. Agak ke kiri dulu ya. Ke kiri ya. Fotografer gimana? Fotografer ke kiri ya. Nah, oke. Saya informasikan juga untuk teman baca ini kita bisa sharing IELTS di sini, bisa juga trial test IELTS, kemudian bisa sharing juga artikel opini, bisa juga teman-teman yang lain jika ingin menjadi teman baca bisa membayar kartu sebesar 25.000, nanti dapat member card dan juga kopi gratis. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kerabat RBC. Kerabat RBC ini saya panggil dari Cangkir Opini, Zaki, ada Zaki. Cangkir Opini, Zaki, dan Mbak Zuni, silakan maju ke depan. Cangkir Opini, Zaki, dan Mbak Zuni dari PCNA Lowawaru. Mama. Diwakili Diki, Cangkir Opini. Ya, silakan. Cangkir Opini ini adalah Diki dari Cangkir Opini. Oh, Zaki, silakan Zaki. Agak ke depan Pak, ke depan aja. Ke depan sama Mbak Zuni silakan ke depan. Nah, sama Zaki. Nah, ini kami pilih sebagai komunitas yang akan selalu berpartner dengan kita. Jadi dalam melakukan kegiatan bisa menjadikan RBC sebagai base camp atau tempat rapat dan beberapa kegiatan yang lain. Cangkir Opini. Oke, foto dulu. Oke, foto semua bersama narasumber ya. Ayo, Mbak Zuni sama. Foto dulu. Oke.
Satu. Satu, dua. Lagi. Satu, dua. Oke, mantap. Iya, betul. Mantap. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih dan ada oleh-oleh. Langsung diberikan. Terima kasih Bapak Nurbani dan Bapak Pradana Boy, dan terima kasih juga kepada teman-teman IMM Malang Raya dan juga komunitas Padang Masyar. Sekali lagi saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terakhir tepuk tangan yang lebih meriah?